Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fijri Rahmawati, SSTM Kep. Saya dosen di Universitas Malahayati Bandar Lampung. Dosen kebidanan, tepatnya pada program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikat dosen tahun 2025, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKTP khususnya di aspek pengajaran. Di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi umum dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu persalinan dan bayi baru lahir. Yang mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Kebidanan. Mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir memiliki bobot SKS sebanyak 5 SKS selama 1 semester. Dengan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini berguna tentang pemahaman konsep normal dalam persalinan dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen, asuhan, dan pasien safety, serta sesuai dengan kebutuhan ibu pada saat persalinan dan bayi baru lahir. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada persalinan dan mampu melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya ada buku ajar konsep kebidanan dan beberapa buku dan juga jurnal yang bisa dijadikan referensi lainnya. Mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama adalah sebelum uji tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-8 dilakukan uji tengah semester atau UTS. Lalu 7 minggu atau 7 pertemuan berikutnya sebelum uji akhir semester atau UAS, dan di pertemuan ke-16 adalah uji akhir semester. Untuk pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis sebanyak 10%, penugasan dan diskusi kelompok sebanyak 25%, uji tengah semester atau UTS 30%, uji akhir semester atau UAS 35%. Dengan total pembobotan hasil pembelajaran akhir yaitu 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir. Berikut, saya sajikan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis, tatap muka di ruang kelas bersama mahasiswa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Udah pada makan siang? Sudah. Karena ini jam 13 ya. Jadi alhamdulillah udah pada makan siang semua. Sebelum kita masuk dalam perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya buka link absennya. Teman-teman bisa absen ya. Mulai dari sekarang saya kasih waktu kurang lebih 1-2 menit. Silahkan absen.
Oke, pada pertemuan hari ini kita adalah pertemuan ke-12 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu persalinan, konsep persalinan, manajemen nyeri, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang pendamping persalinan. Ada yang tahu apa itu pendamping persalinan? Ada yang bisa jawab? Oh ya, oke. Naluri. Pendamping persalinan yaitu seseorang yang mendampingi atau membersamai ibu pada saat proses persalinan. Biasanya Bu yang menjadi pendamping itu suami, bisa juga orang tua. Bisa suami, bisa orang tua. Yang mendampingi proses persalinan gitu ya? Iya Bu. Tepuk tangan dulu buat temennya. Ya, jadi pendamping persalinan itu adalah yang mendampingi ibu pada saat proses persalinan. Ya, jadi pendamping persalinan adalah seseorang yang mendampingi seorang ibu dalam proses persalinan. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh temannya ya, adalah seorang yang mendampingi ibu pada saat persalinan. Baik itu suami, orang tua, ataupun kerabat. Itu namanya adalah pendamping persalinan. Memberikan dukungan praktik dan psikologi saat ibu melahirkan, hingga memiliki pengalaman melahirkan yang baik merupakan tugas pendamping persalinan. Jadi dia memberikan dukungan untuk praktiknya seperti apa dan juga psikologisnya. WHO merekomendasikan bahwa pendamping persalinan atas pilihan ibu sendiri. Jadi, pendamping persalinan itu adalah atas kemauan ibu, bukan kemauan orang lain. Kalau ibunya mau pendamping persalinannya adalah orang tua, ya diperbolehkan. Kalau pendamping persalinannya ibu milihnya suami, ya diperbolehkan. Jangan sampai bidan menentukan pendamping ibu pada saat bersalin. Jadi bidannya menentukan, Bu yang dampingin ibunya aja biar sesama perempuan gitu ya, takut dan lain sebagainya. Itu nggak boleh karena WHO ternyata merekomendasikan yang mendampingi pada saat persalinan itu adalah pilihan ibu. Umumnya adalah suami. Jadi menurut penelitian pun yang mendampingi suami itu jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi karena pada saat suami mendampingi ibu, psikologisnya tuh agak beda gitu. Karena kan ini calon orang tua ya. Calon orang tua kan bukan hanya ibu, tapi juga ada ayah, yaitu suaminya. Pendamping persalinan juga membantu memastikan rencana persalinan yang sudah disusun bersama berjalan sesuai yang diinginkan oleh ibu. Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan suami terhadap persalinan istri. Ada berapa faktor? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan. Jika seseorang dengan pengetahuan baik akan mempunyai kecenderungan perilaku yang baik. Yang kedua ada sikap. Kecenderungan suami yang mencerminkan dukungan positif atau dukungan negatif terhadap perannya sebagai pendamping dalam proses persalinan. Yang ketiga ada apa? Ada pekerjaan. Suami yang bekerja tetap maupun tidak tetap akan meluangkan waktu untuk mendampingi persalinan. Dan yang terakhir ada apa? Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan. Nah, di mana pengetahuan ini akan mempengaruhi sikap. Ternyata ada banyak ya yang mempengaruhi dukungan suami terhadap proses persalinan istri. Ada berapa? Nah, di sini ada dampak positif mendampingi persalinan. Yang pertama ada menurunkan morbiditas, jadi menurunkan angka kesakitan ibunya. Yang kedua ada mengurangi rasa sakit karena dia merasa nyaman sehingga rasa sakitnya agak berkurang. Yang ketiga ada
mempersingkat persalinan karena ibunya merasa nyaman, tenang, sehingga proses persalinannya lebih singkat. Secara psikologis ya ini ya. Yang keempat ada menurunkan angka persalinan dengan bedah. Yang kelima ada membuat ibu merasa nyaman, membuat ibu merasa semangat karena dia didampingi oleh seseorang yang dia inginkan. Yang ketujuh, mendapat dukungan emosional. Dan yang terakhir, dapat membesarkan hati ibu. Jadi ibunya lebih tenang, lebih legowo untuk menerima semuanya. Karena proses persalinan adalah sesuatu hal yang alamiah. Jadi ibunya merasa bahwa pada saat ada pendamping, oh dia didukung gitu. Dukungan yang dapat diberikan suami ada beberapa hal ya pada saat proses persalinan. Yaitu ada yang pertama, memberikan perhatian. Jadi pada saat proses persalinan, ibunya merasa nggak nyaman nih kadang daerah sini. Bisa dielus-elus, jadi memberikan perhatian dalam bentuk fisik. Atau mungkin pada saat itu ibunya kehausan, jadi bisa kasih minum ibunya. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman. Karena ada orang yang dibutuhkan pada saat proses persalinan, ibunya akan merasa aman, tenang dianya. Yang ketiga, memberikan semangat. Jadi pada saat proses persalinan, biasanya suami atau orang yang dibutuhkan ibu pada saat proses persalinan akan memberikan semangat pada ibunya. Ayo bu, semangat bu, ibu pasti bisa melewati ini. Apalagi pada saat nyeri-nyerinya tuh. Nah itu butuh banget tuh dukungan dari suami. Yang keempat, menenteramkan hati ibu. Jadi karena ada dukungan tadi, ada orang yang dibutuhkan, jadi hati ibu merasa lebih tentram. Yang kelima, mengurangi ketegangan dan rasa cemas. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki emosional ibu. Jadi ibunya lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, boleh. Pertanyaannya, apa saja bentuk-bentuk dukungan suami pada ibu bersalin? Oke, apa saja bentuk dukungan suami gitu ya pada saat ibu bersalin? Jadi ada beberapa dukungan. Kebetulan ada di slide, ini ada 5 dukungan. Yang pertama adalah memberi informasi, yaitu salah satu cara meningkatkan keterlibatan suami dengan memberikan informasi. Jadi memberikan informasi, seumpamanya dia punya anak lebih dari satu. Jadi ada anaknya di rumah nih. Jadi dia ngasih tahu nih ke ibunya. Ini anaknya udah sama mbahnya, udah sama orang tuanya, sudah makan. Jadi ibunya tenang gitu ninggalin anak yang pertama. Yang kedua ada finansial dan biaya. Karena melahirkan itu kan butuh biaya ya nak ya. Jadi di sini jenis dukungannya yaitu finansial dan biaya, dukungan biaya dan persiapan pada saat melahirkan. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi yaitu dengan memberikan kalimat baik, meyakinkan bahwa ibu dapat melalui proses persalinan. Jadi ibunya diberikan afirmasi positif. Ayo bisa bu, ayo bisa mama pasti bisa melewati ini semua gitu ya. Terus yang keempat ada keamanan dan kenyamanan. Kesejahteraan istri maupun perasaan kepuasan istri dihubungkan dengan dukungan keluarga, kesehatan fisik, serta kenyamanan dengan keluarga selama kehamilan hingga persalinan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah ini, karena pada saat proses persalinan kadang ada hal-hal di luar keinginan kita gitu ya. Tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang harus dirujuk. Nah ini pengambilan keputusan yang pertama yaitu ada peran suami. Dan yang terakhir yang nomor 5 yaitu pengambilan keputusan. Jadi pada kasus kegawat daruratan peran suami sangat penting. Apalagi kalau seumpamanya pada saat proses persalinan ibunya perdarahan, tidak sadarkan diri, pengambilan keputusan itu sangat penting. Sehingga harapannya suami dapat memberikan keputusan yang efektif serta tepat. Oke, ini
slide terakhir, dukungan yang terus-menerus dari seorang pendamping persalinan pada ibu dapat mempermudah proses persalinan. Ya, ini adalah slide terakhir saya, yaitu daftar pustaka, di mana ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ke teman-teman semua. Oke, itu tadilah materi yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi tadi? Oke. Angel. Yang dapat saya simpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan suami terhadap persalinan istri. Yang pertama, tingkatan pengetahuan. Jika seseorang dengan pengetahuan baik akan mempunyai kecenderungan berperilaku yang baik pula. Yang kedua, ada sikap. Kecenderungan suami yang mencerminkan dengan positif atau dukungan negatif terhadap perannya sebagai pendamping dalam proses persalinan. Dan yang ketiga, pekerjaan. Suami yang bekerja tetap maupun tidak tetap akan meluangkan waktu untuk mendampingi persalinan. Dan yang terakhir, ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan sehingga akan mempengaruhi sikap. Beri tepuk tangan oleh temannya yang tadi udah bisa menyimpulkan. Dari sebelah sini ada yang bisa menyimpulkan? Dari sebelah sini? Oh iya, Sundari. Maaf Ibu, izin menjawab. Kesimpulan manfaat pendamping. Suaranya agak kuat, Sundari, biar pojok sebelah sana bisa kedengeran. Baik Ibu. Maaf Ibu, izin menjawab. Kesimpulan manfaat pendamping oleh suami yang adanya memberikan rasa tenang dan penguat psikis pada istri. Suami adalah orang yang terdekat yang dapat memberikan rasa aman dan tenang yang diharapkan istri selama proses persalinan. Yang kedua, selalu ada bila dibutuhkan. Suami siap membantu apa saja yang dibutuhkan istri. Yang ketiga, kedekatan suami istri meningkat. Yang keempat, menumbuhkan naluri kebapaan. Yang kelima, suami lebih menghargai istri. Beri tepuk tangan untuk Sundari. Oke, tadi kita sudah bahas ya mengenai pendampingan persalinan. Jadi tadi ada berapa jenis dukungan yang diberikan suami pada saat persalinan? Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, yang ketiga, motivasi. Yang keempat, keamanan dan kenyamanan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Oke, itu adalah jenis-jenis dari dukungan suami. Terus tadi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendamping persalinan. Ada apa aja? Tingkat pengetahuan. Terus dua, sikap. Ketiga, pekerjaan. Yang terakhir, tingkat pendidikan. Oke, ini ada penutup dari saya, yaitu dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi Jadi itulah perkuliahan kita pada siang hari ini. Seperti biasa, di akhir perkuliahan kita selalu ada quotes ya. Ya kan? Siapa yang hari ini mau kasih quotes atau kata-kata mutiaranya? Saya. Oh ya, boleh Flora. Kata-kata hari ini. Ya. Didengerin. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, dipelajari lagi nanti materinya ya. Tadi sudah ditutup oleh Flora dengan kalimat apa tadi Flora pertama? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menerima kebodohan. Kamu harus siap menerima kebodohan. Berarti sampai di rumah nanti materinya dipelajari lagi.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari mata kuliah persalinan dan bayi baru lahir yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di Universitas Malahayati, Prodi S1 Kebidanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Malahayati Bandar Lampung, serta kepada rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Malahayati Bandar Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, syukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas semua kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.